Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kamarullah dengan NIM C1B021132. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk mempresentasikan materi PHK dari mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen S1. Sebelum kita mulai presentasinya, ada baiknya saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rizky Kamarullah dengan NIM C1B021132, dan yang kedua adalah M. Yofi Febrianto dengan NIM C1B021121, dan yang ketiga adalah Bramantio Abdi Saputra dengan NIM C1B021145, dan selanjutnya adalah Andika Surya Saputra dengan NIM C1B021174, dan yang selanjutnya adalah Devina Putri dengan NIM C1B021177, dan yang keenam adalah Vera Oktavia Sitanggang dengan NIM C1B021183, dan yang terakhir adalah Yuni Anggraini dengan NIM C1B021203. Baiklah, tanpa basa-basi, ada baiknya kita mulai presentasi kali ini. Apa itu PHK? PHK merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dalam suatu perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baiklah, kemudian adalah alasan terjadinya PHK. Yang pertama adalah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja, atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Alasan yang kedua adalah perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga adalah perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan dengan keadaan memaksa atau force majeure. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan yang terakhir adalah perusahaan pilot. Jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK terdapat 4. Dan yang pertama adalah PHK demi hukum. PHK ini terjadi karena berakhirnya masa perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja. Misalnya pekerja meninggal dunia, pensiun, atau permohonan perusahaan untuk mem-PHK pekerja ditolak Pengadilan Hubungan Industrial. Dan yang kedua adalah PHK karena melanggar perjanjian kerja. Misalnya pekerja melanggar perjanjian kerja dan telah diberikan surat peringatan ketiga sehingga perusahaan berhak melakukan PHK. Dan yang ketiga adalah PHK karena kondisi tertentu. PHK ini umumnya terjadi karena beberapa kondisi yang memaksa pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Misalnya pekerja mengalami sakit berkepanjangan, perusahaan terlilit hutang, atau mengalami kerugian terus-menerus. Dan yang terakhir adalah PHK sepihak. Contoh PHK sepihak yaitu ketika pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri, misalnya tidak masuk 5 hari berturut-turut tanpa alasan, maka perusahaan berhak untuk memperlakukan PHK kepada pekerja. Contoh lainnya, ketika karyawan melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, penggelapan, hingga yang bertentangan dengan hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak PHK pada karyawan. Yang pertama, terjadi kekosongan. Jika ada karyawan yang keluar, maka ada jabatan yang ditinggalkan, sehingga harus mencari pengganti. Yang kedua, memerlukan banyak waktu dan biaya untuk mencari pengganti karyawan. Yang ketiga, kesulitan mencari pengganti karyawan sehingga mengganggu proses kerja. Yang keempat, adanya kebocoran rahasia instansi yang disebabkan oleh karyawan yang menyebarkan berita buruk dari instansi. Yang kelima, instansi kehilangan tenaga kerja potensial. Baik, selanjutnya ada dampak PHK bagi karyawan. Yang pertama,
kurangnya penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, itu adanya rasa tidak enak dikarenakan karyawan tidak lagi bekerja. Yang ketiga, kurangnya rasa harga diri karena karyawan tidak lagi memangku jabatan pekerjaan. Yang keempat, kurangnya interaksi antara karyawan dengan teman kerjanya sebelumnya karena di PHK. Dan yang kelima, karyawan akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Adapun kasus dari PHK yaitu pandemi COVID-19 membawa dampak buruk melemahnya ekonomi masyarakat dan negara. Banyak perusahaan yang terdampak COVID-19 terpaksa harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK. Dalam data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 2,8 juta kasus PHK telah dilaporkan pada saat pandemi. Sedangkan berdasarkan pendapat Kamar Dagang dan Industri, di bidang UMKM diperkirakan sebanyak 15 juta pekerja UMKM yang menjadi korban, baik yang dilaporkan maupun tidak. Hasil survei dengan menentukan bahwa terdapat 4.156 perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dari dampak pandemi ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya PHK pada saat COVID-19 adalah menipisnya ketersediaan bahan baku industri manufaktur, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menurunnya indeks saham gabungan dan harga minyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi. Terdapat dua solusi, yaitu solusi dari pemerintah dalam upaya untuk mengatasi permasalahan PHK yang dilakukan oleh pemerintah akibat dari dampak menyebarnya virus COVID-19 adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program Kartu Prakerja khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial, memberikan intensif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini. Manfaat program Kartu Prakerja sebesar 3.550.000 yang terdiri dari bantuan pelatihan sebesar 1 juta, intensif pasca pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Solusi yang kedua yaitu solusi dari perusahaan. Pemutusan hubungan kerja pada saat pandemi
dilakukan tanpa kesalahan dari pekerjanya sendiri, atau dapat disebut dengan PHK yang dilakukan sewaktu-waktu. Namun, karena SK 12/2020 sendiri, maka PHK pada saat terjadinya pandemi diperbolehkan. Karena dengan ketentuan perusahaan harus memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.